saya ini dikatakan oleh teman-teman yang mazhab tidak percaya corona. Ya. Ya, saya tidak ubahnya mengalami kesakitan. Ya, tetapi gejala-gejala itu memang hampir sama, Mas Rey. Ya. Demam. Kalau saya misalnya Anda demam, ya sebelum corona ini pernah mengalami? Ya, saya pernah mengalami. Anda kalau demam kan otomatis tidak enak makan? Ya, saya mengalami. Seperti itu. Jadi mazhab yang tidak mempercayai berargumentasi seperti itu. Maka saya katakan gini untuk masyarakat, kan tidak ada salahnya kalau sekarang trennya corona, ya Anda bermasker, karena saya termasuk yang kemarin abai. Roy Presto. Roy Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman. Ya, baik. Saya mungkin ingin mendapatkan ya gambaran lagi lah dari Bang Cukup nih setelah pulang dari rumah sakit dinyatakan sembuh gitu ya. Apa barangkali sarannya kepada masyarakat luas yang sekarang ini kan seperti fenomena-nya menggampangkan, kemudian juga menganggap bahwa ini tidak berbahaya, bahkan menafikan corona ini? Ya, memang diperlukan cara yang efektif dan komunikatif, karena memang menyampaikan penjelasan-penjelasan yang sudah ada di berbagai sumber ini kan sudah banyak, menurut saya lebih rinci lagi. Ya. Tapi orang mengabaikan karena tidak berwujud dalam kesakitan yang dialami. Padahal orang-orang yang mengalami, saya katakan, saya juga mengalami pasca dikatakan sembuh ini dengan kawan yang masih mengatakan corona itu tidak ada. Terus saya bilang, kalau corona tidak ada, seperti itu, ini kan keyakinan ini. Ya. Saya ini dikatakan oleh teman-teman yang mazhab tidak percaya corona. Ya. Ya, saya tidak ubahnya mengalami kesakitan. Ya, tetapi demam ini kenapa tidak saya katakan begini? Gejala-gejala itu memang hampir sama, Mas Rey. Ya. Demam. Kalau saya misalnya Anda demam, ya sebelum corona ini pernah mengalami? Ya, saya pernah mengalami. Anda kalau demam kan otomatis tidak enak makan? Ya, saya mengalami. Seperti itu. Jadi mazhab yang tidak mempercayai berargumentasi seperti itu. Oke. Maka saya katakan gini untuk masyarakat, kan tidak ada salahnya kalau sekarang trennya corona, ya Anda bermasker, karena saya termasuk yang kemarin abai terhadap ini dan menganggap tubuh saya sehat, sehingga saya tidak menganggap prinsip itu. Tapi ternyata memang bermasker ini kan apa masalahnya? Nah, gitu loh saya katakan. Tapi memang tidak mudah mengajak untuk itu, Mas Rey. Berkerumun di tempat-tempat keramaian, berpusat seperti di pantai, di pusat perbelanjaan. Ini yang orang tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya itu bisa jadi ada corona. Ya, sekali lagi masyarakat ini memang membaca baliho di mana-mana, penjelasan di mana-mana. Tetapi saya katakan, saya adalah
bukti dari corona ini ada dan saya mengalami. Seperti itu Mas Rey. Ya, terus begini Bang, ini kan banyak orang yang ya sekarang merasa takut pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit ya karena seperti kesannya akan jadi target gitu. Ya apalagi itu. Ditawan oleh. Ya ini gimana ini menghilangkan kesan itu? Ya sebetulnya begini, ini juga bagian dari kesadaran untuk menjaga tubuh sehat ya. Jadi kalau puskesmas ini kan keterbatasan alat, keterbatasan personil, ya kan? Ya, halo. Ya. Tentu ada keterbatasan, termasuk keterbatasan menjelaskan untuk bisa meyakinkan bahwa Anda memang ke pusat kesehatan masyarakat untuk memeriksa kesehatan. Jadi kalau batuk misalnya, orang mesti pikirannya jadi parno gitu ya Mas Rey ya. Jadi waduh, saya nanti batuk dikit akan di swab. Nah ini memang menurut saya perlu pemikiran yang lebih sinergis antara pemerintah, otoritas kesehatan, dalam hal ini dinas kesehatan melalui UPT-UPT-nya yang bernama puskesmas ini untuk memahami ada psikologi yang dihadapi oleh masyarakat bahwa orang menjadi takut dan mengandaikan kesakitannya ini akan lebih parah justru kalau ke rumah sakit, lebih parah kalau memeriksakan ke puskesmas. Ini kan harus dicari upaya yang lebih tepat Mas Rai, sehingga ini tidak boleh diabaikan atau dipandang remeh, karena sekarang yang berkembang di masyarakat yang saya juga melihatnya, orang kemudian menjadi takut untuk divonis gitu loh, tapi sesungguhnya stigma itu ya? Tidak juga, masih praktek-praktek ya, stigma ya. Ini memang yang terasa, ini stigma yang ditempelkan pada corona ini, yang terasa itu bila sudah distempel Anda positif corona, Anda berpisah dari keluarga, Anda diisolasi, itu satu. Kalau Anda distempel corona, masyarakat akan menjauhi Anda. Ini persoalan, Mas Rai. Maka di luar bahwa ajakan untuk bermasker itu penting, juga penjelasan kepada masyarakat bahwa corona itu seperti tadi saya katakan. Saya juga menerima pandangan bahwa Anda cuma demam biasa, Anda memang harus menjalani itu. Ya, saya menerima pandangan itu. Toh pandangan ini tidak harus diperdebatkan, oleh karena setiap pandangan kan memiliki konsekuensi. Yang memandang ini kan belum pernah mengalami. Nah, kelak kalau dia mengalami, dia akan juga menjalani apa yang dijalani oleh yang pernah mengalami. Jadi menurut saya senang juga saya lihat yang mendebat saya ini kan sehat-sehat gitu loh. Cuma saya punya kewajiban secara moral bahwa tidak apa-apa Anda mendebat dan tidak percaya, tetapi saya memang berkewajiban untuk menyampaikan sebaiknya memang di masa pandemi ini kita memang tidak ada masalah kan untuk tidak berjabatan tangan, berangkulan, beradu mulut, dalam arti mulut sama mulut lebih dekat ini kan juga harus dipastikan bahwa tubuh kita ini memang belum bisa disimpulkan Anda tidak ada corona. Ini kan juga sesuatu yang harus jadi kesadaran sebenarnya. Seperti itu Mas Rey. Ya, baik. Pak Cukup mungkin bisa menceritakan setelah pulang kumpul bersama keluarga, terus bagaimana saling membuat semacam aturan main atau mungkin ya protokol yang dibangun bersama secara bersama-sama di rumah untuk kembali waspada terhadap corona ini.
ya memang kami sering kemudian mengembangkan dalam kelakar-kelakar di rumah. Jadi saya senang karena ibunya adalah pengawas masker yang teratur ya. Jadi selalu mengingatkan jangan nggak enak kan kalau diisolasi kayak kemarin, jangan lupa pakai masker. Ya kadang-kadang bahkan kami yang pernah mengalami terisolasi ini juga masih belum menyatu dalam penggunaan masker. Kadang lupa. Tahu bahwa itu penting, lupa gitu. Padahal, jadi ini memang belum refleks. Padahal itu yang paling simpel. Kami adalah orang yang sudah merasakan. Kami adalah orang yang pernah merasakan. Tetapi masih juga diingatkan. Memang ini harus menjadi habituasi, Mas Rey. Jadi melawan lupa ini ya. Habituasi terhadap melawan lupa. Kira-kira seperti itu, Mas Rey. Iya. Baik, Bang Cukup, saya ingin mungkin ya closing statement lah kepada orang-orang yang masih dalam tanda kutip menyombongkan diri dan atau menganggap remeh COVID-19 ini. Saya persilakan, Bang. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa corona itu hanya perlu dihadapi dengan kewaspadaan dan bekerjanya akal sehat. Corona hanya perlu dihadapi dengan kewaspadaan dan bekerjanya akal sehat. Selebihnya, corona itu memang tidak harus membuat kita panik, cemas, apalagi ketakutan yang justru bisa membunuh jiwa. Jadi waspada itu artinya kita menggunakan masker, berjarak percakapan dalam jarak yang memang droplet yang dihasilkan oleh ludah, bersin, ini potensi bersin, ini tidak muncrat ke lawan bicara, ke orang lain. Saya kira itu Mas Rey yang saya ingin sampaikan kepada siapa saja yang mendengarkan perbincangan kita ini. Baik, ya terima kasih banyak Bang Cukup atas keluangan waktunya ngobrol dengan saya di Refresh Talk. Tetap sehat dan bahagia bersama keluarga, Bang Cukup. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bang Cukup. Terima kasih sama-sama ya. Semoga kita semua sehat dan selalu waspada untuk masih menganggap bahwa corona itu adalah corona adalah persoalan kita semua, sehingga kita harus menghadapi dengan cara sebenar-benarnya dan secepat-cepatnya. Baik, ya terima kasih Bang Cukup. Demikianlah podcaster perbincangan saya dengan Bang Cukup Wibowo, senior saya. Beliau mantan pasien positif COVID-19 yang sekarang sudah sembuh dan kembali kumpul bersama keluarga. Dan beliau seperti tadi ceritanya banyak lebar, telah banyak mendapatkan pengalaman selama menjalani masa isolasi dan karantina di rumah sakit. Ya, semoga perbincangan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refresh Talk. Refresh Talk. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman.